minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan guru-guru kita yang luar biasa nih. Oh, luar Udah biasa. kangen banget saya sama Dan Abi luar Maki, biasanya Habib di set Usman. baru ini kan bikin semangat. Bikin semangat pastinya. Ibu-ibu dari mana aja Bu? Oh macam-macam ya. Dari Pemalang. Pemalang. Kalian di belakang? Bandung. Dari Bandung. Ini Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak buat Habib Usman. Ada Ustadz Abi Maki yang hadir hari ini. Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Kita tepuk tangan dong buat guru-guru kita dong. Ini Masya Allah luar biasa. Nah buat jamaah yang ada di rumah nih ya. Pas lagi sholat nih, kita lagi ngomongin sholat dulu nih. Tadi udah sholat subuh belum Bu? Yang di rumah udah sholat subuh juga? Pastinya. Alhamdulillah nih Masya Allah. Pernah nggak ngerasa sholatnya tiba-tiba nggak tenang? Pernah apa sering? Lebih sering mana sholat khusyuknya sama sholat gak khusyuk? Kalau galau khusyuk. Kalau galau khusyuk ya. Antara khusyuk dengan kusyut. Oh khusyuk. Ini Masya Allah kadang-kadang ibu lagi sholat. Allahu Akbar. Ya Allah ini anak kenapa lagi? Tiba-tiba pas lagi Allahu Akbar. Masakan atau air udah matang. Ini Masya Allah luar biasa ya Bu ya. Pas sholat handphone bunyi. Iya. Aduh. Jadi ini macam-macam banget gangguan-gangguan sholat membuat sholat kita nggak khusyuk. Nah kira-kira apa saja sih kita pengen tahu juga untuk lebih detailnya lagi ya. Penyebab sholat kita ini susah untuk khusyuk. Dan bagaimana caranya biar sholat kita bisa khusyuk tanpa harus mikirin hal ini dan hal itu atau macam-macam. Nah hari ini bagus nih, sama-sama kita belajar ya. Tema kita pagi hari ini adalah kenapa sih sholat susah khusyuk, apa Bu? Kenapa sih Sholat susah khusyuk. Kenapa ya Bu? Nggak tahu, bengong semua ibu-ibunya. Nggak apa-apa Bu, tenang aja santai ya Bu ya. Jadi kalau misalnya ditanya jawab aja, kalau memang nggak tahu kita bilang nggak tahu, kenapa kira-kira. Nah sekarang nih terima kasih banyak nih buat jamaah yang ada di rumah ya, pokoknya nonton terus ya dari awal sampai akhir. Karena nanti insya Allah di setiap segmennya akan dikasih praktek-praktek oleh guru-guru kita. Ini Masya Allah ya, janji ya, insya Allah ya. Makasih banyak buat guru-guru kita yang lainnya, kecuali Ustadz Syam, tepuk tangan dong buat guru-guru kita. Boleh silakan duduk. Ustadz Syam di sini, bukan disetrap. Tapi mau ditanya. Kata Ustadz Maulana, Apa tuh? tepuk tangan untuk guru-guru kita kecuali Ustadz Syam. Jadi Ustaz Sam tidak ditepuk tangani. Bukan, karena dia masih di sini. Ntar saya kasih kesempatan lagi buat tepuk tangan buat Ustadz Syam. Ustadz Syam, ini Siap. kita ngebahas masalah tema kita pagi hari ini masalah yang paling sering kita alami. Karena dalam satu hari ini kita menjalinnya 5 waktu ya Bu ya. Ini Masya Allah luar biasa dan setiap 5 waktu ini ada aja gangguannya. Ini bicara masalah tentang kehusyuan nih. Sebenarnya yang dimaksud dengan khusyuk dalam beribadah terutama sholat itu apa sih? Lalu apa benar bahwa khusyuk itu di dalam sholat itu berarti harus mengosongkan pikiran. Nah, kalau kosong pikiran nggak baca-baca katanya. Bingung juga. Nanti gimana nih penjelasannya, mohon izin waktunya, tepuk tangan sekali lagi buat Ustadz Syam. Nah tuh saya kasih Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, kami berlindung daripada wabah penyakit. Ya Allah, kami berlindung dari segala hal yang membahayakan. Amin, dan ya Allah. berikanlah kami kebaikan di pagi hari ini Amin. hingga tiba sore harimu ya Allah. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran disebutkan alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Allah katakan belum tibakah saatnya bagi orang-orang beriman untuk khusyuk di dalam salatnya, untuk khusyuk mengingat Allah. Apa itu khusyuk Bu? Nggak tahu, bagus Mas Padi udah kasih tahu. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu ya Bu ya. Khusyuk adalah bukan mengosongkan pikiran sebenarnya. Al khusyuk yakni al khudu wat tawadhu, yakni kepasrahan jiwa dan juga yang namanya kerendahan hati di hadapan Allah.
Dan kita perlu ketahui khusyuk itu adalah hadiah daripada Allah. Bagaimana dong? Bukannya kita harus sholat khusyuk. Kita hanya menjalankan cara-caranya bagaimana supaya mendapatkan khusyuk. Lalu khusyuk itu adalah hadiah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal kata para ulama kita sudah menjalankan cara-cara menuju khusyuknya. Bagaimana itu cara-cara menuju khusyuknya? Minimal tahu dan mengerti arti daripada bacaan yang kita baca di dalam sholat. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira. Fokus pada bacaannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hilangkan semua pujian daripada diri kita. Saya ini enggak pantas dipuji karena hanya Allah yang pantas untuk dipuji. Ar-Rahmanir Rahim. Maha pengasih lagi. Maha penyayang ya Allah, banyak sekali dosaku ya Allah, tapi sampai hari ini Engkau masih berikan kesehatan. Sungguh maha penyayang Engkau ya Allah, Maliki yaumiddin. Dan seterusnya dan seterusnya. Ada ayat dalam Al-Quran berkata begini. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau dekati sholat sementara engkau dalam keadaan mabuk. Ibu pernah mabuk nggak dalam sholat, Bu? Alhamdulillah. Ibu majelis taklim semua ya, Bu ya? Sambungan ayatnya. Hatta ta'lamu ma taqulun. Apa sih itu mabuk? Hatta ta'lamu ma taqulun. Kata ayat ini, jangan dekati sholat sementara kalian dalam keadaan mabuk sampai kalian mengerti apa yang kalian baca. Banyak orang sholat tidak mabuk tapi tidak mengerti apa yang dia baca. Saya pernah mendengar ceramah Ustadz Abi Makki, seandainya ditutup ini studio, kita sholat berjamaah, lalu ada yang jaga di pintu mengatakan begini, yang boleh keluar dari studio ini setelah sholat berjamaah adalah yang mengerti artinya sami'allahu liman hamidah. Kira-kira berapa orang di antara kita yang sanggup keluar dari sini, Bu? Padahal setiap hari kita baca sami'allahu liman hamidah. Atau bacaan-bacaan yang kita baca di dalam sholat kita. Jamaah. Jadi yang pertama makna khusyuk adalah kepasrahan jiwa. Pasrah saya ya Allah, di hadapanmu ya Allah, saya sujud ya Allah, di tempat lain ya Allah aku dihormati orang, tapi di sini di masjid ya Allah, ku rendahkan wajahku serendah-rendahnya, sejajar dengan kakiku ya Allah ku rendahkan diriku. Dan yakni at-tawadhu, kerendahan hati. Maka dari itu kita sama-sama belajar hari ini bagaimana caranya mendapatkan hadiah khusyuk dari Allah. Karena dengan belajar itu pun kita sudah berusaha untuk menggapai khusyuk. Masya Allah, jadi bukannya mengkosongkan pikiran. Bukan. Tapi kita juga berkonsentrasi, merendahkan diri kita kepada rendahkan Allah. diri Jadi kita. benar-benar membenarkan bacaan kita. Iya. Nah ini bicara masalah kekhusyuan tuh di situ. Jadi memang sebenarnya lebih baik itu kalau seandainya kita tuh tahu apa sebenarnya apa yang kita baca Iya, maknanya karena ya. itu adalah jalan menuju khusyuk dan kata ulama kalau kita sudah menjalani jalan menuju khusyuk itu sudah termasuk khusyuk. Masya Allah. Tepuk tangan dong buat guru kita sekali lagi Ustaz Chandra. Jazakallah khair. Makasih Sama-sama, banyak. Ustaz Fadli. Ya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Yeah. Nah ini tadi kan kita bahas masalah khusyuknya. Nah sekarang apa yang penyebabnya bikin kita nggak khusyuk nih? Kalau buat ibu-ibu mungkin di rumah cuma masalahnya masalah rumah doang ya Bu ya. Tapi kalau laki-laki di masjid butuh lebih banyak godaannya. Tiba-tiba imamnya baca juga kecepetan lah. Terus imamnya bacanya salah nih kayaknya imamnya nih gitu ya kan. Terus ada lagi yang kita pas lagi mau ruku gitu ya kan. Ya Allah ini orang jempolnya kotor amat. Gak dicuci apa. Jadi banyak banget ini Masya Allah. Nah, coba sekarang kita tanya sama guru kita nih ya. Untuk penjelasan lebih detailnya lagi. Apa sajakah yang dapat menjadi penyebab tidak khusyuknya sholat kita. Langsung aja kita panggil guru kita yang terhormat Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Pak Haji, silakan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah 83 hari menuju Ramadan. Amin. Semoga kita dapat berkah di 6 Jumadil Akhir hari ini. Jamaah di Jumat hari ini mudah-mudahan makin hebat ibadah kita. Nggak usah jauh-jauh pembahasan. Pembahasan salat itu luar biasa. Ada gurunya guru saya. Selama bertausiah, selama hidup beliau bertausiah. Judulnya salat semua. Tausiahnya salat. Khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, ceramah tarawih, ceramah takziah, ceramah apapun. Semua salat, semua pembahasannya. Dan menarik hari ini kita bahas tentang salat. Siapa yang salat lagi cari barang. Di mana kunci itu tadi ya? Wih, di mana saya dapat ya Allah? Ada nggak di sini yang salat sambil masak? Ada. Aduh, kayaknya tadi 2 sendok itu garamnya. Lagi masak itu. Penyebab tidak usyuknya salat itu karena adanya atribut yang mengganggu. Contohnya, mohon maaf, bajunya jangan macam-macam. Ada tulisannya namanya. Wow. Reuni tahun. Dibaca semua. Coblos nomor sekian. Ngapain? Baju partai dibawa ke masjid. Paling bagus baju kayak bapak. Putih-putih. Tapi ternyata di belakang. Aduh, ada tulisan juga. Nggak ada aman katanya. Nggak ada ya? Nggak ada. Tulisan Arab maksudnya. Jamaah. Habib langsung ketawa ya. Tawa aja permainan anak pesantren. Apalagi salat yang kondisi menahan hajat. Kalau memang ada sesuatu keinginan, selesaikan sebelum salat. Kebayang nggak kalau menahan sesuatu? Pas ruku langsung keluar, matilah kau. Yang kasihan yang di belakang. Enggak juga sih. Jamaah. Apalagi ketika salat di hadapan sesuatu yang mengganggu. Makanya jangan macam-macam. Ada sesuatu di depannya. Contoh ibu-ibu di rumah nih. Beritahu anaknya, jangan pindah channel ya. Saya lagi nonton, keburu iklan nih. Dia salat. Pas kata anaknya, "Mak, sudah main." Matilah kau. Pandang matanya, kenapa tidak dimatiin saja TV-nya? Betul? Jamaah. Mau khusus salatnya? Selesaikan urusan. Kalau perlu, makanya ada salat sunat sebelum salat fardu. Namanya salat sunat rawatib. Ia mengikuti salat fardu. Ia mengapi salat fardu. Makanya salat sebenarnya luar biasa loh. Kalau kita berbicara tentang salat 50 rakaat kita salat sehari semalam. Minimal. 17 yang fardu. Kemudian 12 rawatib. Kemudian ada witir, ada tahajud, ada salat duha. Kalau di jumlah total itu semua 50. Perbaiki salatnya. Salat yang mohon maaf ya, berdebat. Selesaikan permasalahan. Makanya sebelum takbir, bacalah dulu surah Al-Ikhlas atau surah An-Nas. Saya kutip dalam kitab Marakil Al-Budia. Oh, karangan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali. Ya, maksudnya Imam Al-Ghazali. Tadi bilangnya apa? Imam. Terus. Jadi baca surah An-Nas sebelum takbir. Banyak ibu-ibu. Ambil cucian itu ya, kebetulan mau hujan. Allahu Akbar. Ya Allah. Dari pembicaraan menuju salatnya deketan banget. Mudah-mudahan salatnya usut tadi subuh. Amin. Karena mungkin dia salat, aku nanti duduk di mana? Iya, enggak udah hilang udah kayak gitu-gitu. Ada yang gitu yang di depan nih, ya aku duduk di bawah lagi katanya. Ini Masya Allah nggak apa-apa. Sebentar akan gantian. Iya. Gantian di tempat nanti. Iya. Jazakallah khair Ustadz Maulana. Tepuk tangan sama Ustadz Maulana nih, Masya Allah luar biasa ya.
Itu dari penyebab-penyebab sholat ini Masya Allah yang bikin kita jadi nggak konsen. Jadi segala sesuatu urusan itu diselesaikan dulu. Biar kalau kita sholat itu jadi nggak mikirin macam-macam. Ini Masya Allah nih. Nah sekarang kita pengen juga nih ya. Ada pertanyaan banyak nih yang masuk di kita di Islam itu Indah. Nah sekarang nih kita ada juga pertanyaan yang pernah mungkin ngalamin yang sama nih. Pas lagi mau sholat sujud tahu kucing peliharaannya datang. Di depan sejadah. Kalau saya pernah lagi sholat sunnah, kucing saya masuk ke dalam sarung saya, kolong. Ya Allah. Nih, begitu juga dengan tayangan yang berikut ini. Sama-sama kita simak dulu deh. Yuk, ini dia. Aduh ini Masya Allah ya, kucingnya ngajak main Bu. Ya Allah, orang dia nggak tahu ke kita lagi sholat. Itu kejadian juga kemarin waktu ibu saya lagi main ke rumah saya nih, kayak gitu tuh. Kucingnya, saya main gitu, ibu saya lagi sholat mainin apa, mukenanya. Ya Allah, mama saya sampai nggak konsen kayaknya. Ini Kalau saya mau nih? ke rumah Fadli, saya telepon Fadli sebelum saya sampai. Kenapa begitu? Singkirkan dulu kucing-kucingnya. Habib Usman, tolong dijawab nih bagaimana nih kira-kira? Itu yang tadi dicakar itu. Hah? Dicakar. Dicakar ya. Kok tahu dicakar Bib katanya? Oh kelihatan ya. Itu gimana Bib? Itu nggak dicakar kalau kucing itu bercanda nggak pakai kuku dia. Itu harusnya bagaimana Bib? Kira-kira penjelasannya untuk kita nih untuk mencegah hal-hal kayak gitu kan kadang-kadang bukan cuma kucing. Mungkin ya mohon maaf ya ada yang agak sedikit kotor rumahnya tiba-tiba kecoa yang lewat. Atau tikus yang lewat. Nah bagaimana penjelasannya mohon izin. Tepuk tangan buat Habib Usman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabihi wa zuwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlul baitihi wa ansarihi wa sahari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah sehingga kita dapat berkumpul yang insyaallah perkumpulan kita mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Imam Hasan Al-Basri berpandangan dengan mengatakan salat seseorang akan menjadi batal ketika dilintasi oleh manusia ataupun hewan. Pendapat beliau ini salah satunya didasarkan pada hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqtau salatal mar'a wal himaru wal kalb. Diliwatin. Jadi putus salatnya itu kalau misalkan di depannya tuh lagi salat laki-laki, di depannya ada perempuan. Itu langsung batal salatnya. Apalagi dilewati oleh keldai. Apalagi kalbun, anjing. Kalau kecoa yang lewat, mata yang lirik dia biasanya. Lirik gak Bu? Wah, ini khusyuknya gimana nih? Kan kita bahas masalah khusyuk. Pasti khusyuk, tadi Ustadz Sam udah jelasin. Ada tambahan lagi sedikit. Ketika ditanya khusyuk, apa itu khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jelas bahwasanya orang yang khusyuk itu yakin dia lagi berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala, lagi meminta kepada Allah. Orang kalau minta itu khusyuk atau main-main? Serius gak? Serius. Akan apa? Akan mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dimanai khusyuk itu sebagai konsentrasi yang tidak ingat apa-apa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang bilang Rasulullah enggak khusyuk. Rasulullah enggak khusyuk salatnya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan orang yang salat untuk bunuh ular. Untuk bunuh ular serta hewan liar lainnya. Jelaskan dalam kitab juga bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi salat, Sayyidina Ali karamallahu wajhah menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut salat di sebelahnya. Ketika Sayyidina Ali berada di belakangnya Rasulullah, ada kalajengking. Ada apa namanya? Kalajengking. Kalajengkingnya ini mendekati Rasulullah. Habis dekatin Rasulullah, dia deketin Sayyidina Ali. Diinjak sama Sayyidina Ali. Diinjak kalajengkingnya.
Ketika diinjak kalajengkingnya dan itu dibiarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contoh yang terbaik adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain, boleh untuk membatalkan sholat. Tetapi di sini masalah khusyuk. Khusyuk itu fokus kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana seseorang meminta kepada orang lain. Kita adalah hamba, meminta kepada Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dengan khusyuk, dengan betul. Ketika ada yang lewat, biarin, cuekin. Orang kita lagi minta sama Allah. Nanti permintaan kita nggak dikabulin sama Allah. Kan kita kalau minta kan banyak. Minta kesehatan, Rabbi firli, warhamni, wajuburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wafu'ani. Minta diampunin dosanya oleh Allah, minta dimaafin, minta dikasih kesehatan, dikasih rizki dan lain sebagainya. Meminta berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengabulkan doanya. Salat yang benar, yang khusyuk. Rasulullah juga pernah memperlama sujud ketika dinaiki cucunya. Cucunya naikin tuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam, sujudnya lama, lama. Karena apa? Membiarkan cucunya bermain. Ini Masya Allah. Tapi gini Bib, kalau misalnya kita lagi mau sujud nih, tiba-tiba di depan kita ada kecoa gitu ya kan. Gak mungkin kita sujud situ, tapi kita geser lagi nih. Boleh gak kira-kira tuh? Sholat misalkan ada kucing saya juga suka main. Oh. Tapi kucingnya nurut, pas lagi sujud dia minggir. Oh gitu. Tapi kalau misalkan dia nggak minggir, kita sujud di sebelahnya. Oh. Nggak ganggu sholat kita. Iya Masya Allah. Kucing juga kalau nggak diganggu, nggak akan ganggu. Nggak akan ganggu. Kucing saya juga banyak, 4 soalnya kucing saya. Nggak kayak yang tadi ya? Enggak kayak tadi tapi. Masya Allah, jazakallah khair. Makasih banyak Bib, tepuk tangan dong buat Habib Usman ini Masya Allah luar biasa. Nah ini nih yang paling penting nih buat semua nih bicara masalah tentang yang menyebabkan kita tuh nggak khusyuk dalam sholat. Katanya pada saat kita lagi mau sholat itu suka ada setan di samping kita. Abi, Iya. bener gak Bi kira-kira begitu Bi? Kangen nggak sama Abi? Kangen, saya kangen banget makanya saya bilang tadi. Gimana Bi? Katanya bener gak kalau kita lagi mau sholat gitu katanya nanti ada tiba-tiba ada setan kata sebenarnya di sebelah saya. Sebelah kita, sebelah saya lagi. Sebelah kita rame-rame lah jangan saya doang. Apa di belakang? Iya di sebelah yang gangguin sholat kita bener gak sih? Kalau dalam hadis memang adanya seperti itu, ada setan yang bisa berada di samping seseorang sedang sholat. Namun insya Allah setelah ini kita Setelah ini kita jelasin. Kita kerjakan Ya insya Allah Allah, untuk yang menjelaskan. di rumah juga jadi ketakutan nih. Pokoknya ntar sebelumnya baca-baca dulu katanya. Ya pokoknya kita akan jelaskan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah!